Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan Mas Sosi selaku salah satu pengelola daripada wisata Tumpak Sewu. Nah, ini ada beberapa masalah Mas Indra kemarin tentang masalah pungli. Bisa dijelaskan seperti apa asal-usulnya pungli tersebut dan hukuman apa yang mungkin pantas untuk mereka ini. Begitu Mas Indra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Izin perkenalkan, saya Indra Hosi. Saya selaku salah satu pengelola dari objek wisata Tumpak Sewu, Kabupaten Lumajang. Ini pertanyaan sangat bagus. Berkaitan dengan persoalan kemarin yang sempat viral di dunia maya, bahkan ditonton oleh ribuan masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara, berkaitan dengan upaya aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku tindak pidana yang melakukan pungutan liar di dasar sungai Kali Glidik, Tumpak Sewu. Seperti itu. Dan untuk aksi pungli tersebut sebetulnya dari aksesnya dari mana Mas Indra? Nah, kalau saya bisa menjelaskan, saya jelaskan ya, pungli itu adalah pungutan liar yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum 4 orang tersebut yang berasal dari wilayah Malang. Saya menduga itu adalah suruhan dari saudara Rohim sebagai pengelola Coban Sewu. Itu. Nah, pungutan itu adalah suatu bentuk keserakahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, sebagaimana kemarin kejadian pada tanggal 13 sampai terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polres Lumajang. Pungli itu adalah bentuk keserakahan yang mana objek wisata Tumpak Sewu yang dikelola oleh Coban Sewu maupun Tumpak Sewu dari Lumajang di dalam berita acara yang sudah ditandatangani bersama dalam rapat koordinasi pasca tinjau lapangan pemanfaatan Kali Sepadan, Sungai Glidik, itu tidak boleh melakukan upaya penarikan di dasar sungai. Tidak boleh mendirikan bangunan semi permanen maupun permanen. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan ya. Nah, ini. Di dalam berita acara itu jelas, bagi yang sudah memperoleh izin, dilarang membangun bangunan apapun dan atau menarik retribusi di badan sungai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai. Namun, apa yang dilakukan oleh saudara Rohim yang masih kekeh melakukan upaya penarikan di dasar sungai, mungkin beliaunya menganggap wisatawan dari Lumajang nyebrang sungai terus masuk wilayah Malang seolah-olah dia masuk wilayah Malang yang harus dibayar. Tidak. Anggapnya seperti itu mungkin anggapannya. Tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Padahal menurut peraturan yang sudah ditetapkan di tahun berapa itu Mas Indra? 2016 tentang pengelolaan sungai Perda Jatim itu tidak boleh ada upaya penarikan dan retribusi. Artinya aktivitas yang di bawah ini sudah tidak ada. Ilegal dia, ilegal. Iya, karena ilegal. Itu kan kalau menurut hukum yang tadi itu aktivitas yang ada di bawah ini sudah nggak ada lagi kan? Betul, sudah tidak ada lagi. Artinya HTM ini kan sudah ada di pintu atas semua. Nah, kalau berkaitan dengan HTM, yang diperbolehkan di dalam berita acara ini hanya di pintu wilayah masing-masing, iya kan? Iya. Wilayah masing-masing. Kalau dari pihak Malang mengatakan, oh ini wilayah Malang, Tumpak Sewu, air terjun wilayah Malang, harus membayar retribusi. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau berbicara batas wilayah, ini memang ada wilayah Malang, ada wilayah Lumajang. Tapi yang perlu kita pertegas mengenai kewenangan administrasi negara. Ya kan? Kalau berbicara administrasi, Tumpak Sewu, ya, Tumpak Sewu itu hak prerogatifnya yang berkebijakan adalah gubernur. Kalau bupati 2 kepala daerah ini tidak bisa berkebijakan. Tapi kalau wilayah, iya, kalau wilayah. Tapi kalau kewenangan ini miliknya Jawa Timur, gubernur. Tetap patokannya di situ. Iya. Ya. Nah, ya, jadi tidak boleh ada pembenaran lah meskipun dia masuk Malang harus bayar, tidak boleh seperti itu. Kecuali orang gila dan orang serakah. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Mas Indra terkait tentang masalah kawasan ataupun sistem penarikan retribusi tadi yang ada di bawah. Nah, Mas Indra, ini upaya ke depannya biar teman-teman ini tidak ada yang istilahnya kabar simpang siur, yang kurang tegas lah, pengelolanya yang kurang gini lah. Ini gimana upaya? Kalau misal ada terjadi lagi, apa kira-kira yang dilakukan oleh pengunjung ini biar tidak
kejadian itu terulang lagi Mas Indra. Ya. Gimana kira-kira? Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf atas tindakan-tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Coban Sewu. Kami sudah berupaya berkoordinasi, kita sudah berupaya berita acara tersebut kita cetak dalam bentuk banner, kita taruh di bawah, tetapi selalu dilakukan upaya perusakan. Itu satu. Terus yang kedua, berita acara ini sudah jelas, ya kan? Begitu juga dengan surat dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Provinsi Jawa Timur di Malang. Ini surat ini sudah kami pegang. Langkah ke depannya saya pastikan wisatawan maupun pengelola Coban Sewu dan Tumpak Sewu akan mendapatkan kepastian hukum. Nah, insya Allah kalau nggak ada halangan, pada hari Senin besok ini tanggal 20 kami akan ke Gedung Gerahadi ke Jawa Timur, ke kantor Gubernur Surabaya. Dan ingin mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat suatu keputusan kebijakan yang tegas berkaitan dengan Tumpak Sewu. Ini suratnya. Nah, itu sudah Nah, ada rencana upaya. surat ini akan kami sampaikan ke gubernur. Akan kami sampaikan ke gubernur dengan tembusan Ketua DPR RI dan Kementerian Pariwisata serta utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Ini hari Senin ini sudah kami sampaikan surat ini ke gubernur. Dan selanjutnya surat tersebut akan kami bawa ke Jakarta. Oke. Dan kami nggak mau berpolemik di media, tapi untuk saat ini saya harus harus saya sampaikan sebenarnya, bukan pembenaran ya, tapi saya sampaikan sebenarnya duduk permasalahan yang terjadi di Tumpak Sewu. Saya tidak mau mencari pembenaran. Kami akan berbicara masalah fakta dan data. Oke, Mas Osi, karena ini waktunya udah lama, ini mungkin hanya sebuah penegasan saja. Artinya bisa ditegaskan secara terang-terangan ya dengan beliau Mas Osi, bahwasannya tiket masuk ke Tumpak Sewu itu cukup bayar satu kali. Begitu ya Mas Osi? Untuk yang lokal 20.000 per kepala dan parkir motor 5.000 serta kendaraan roda 4 itu 10.000. Selain itu dipastikan tidak ada lagi ya Mas Osi? Tidak ada lagi. Saya pastikan, saya jamin. Nah, Apabila masyarakat wisatawan ingin datang ke Tumpak Sewu, saya pastikan tidak ada upaya penarikan yang ilegal terjadi lagi di dasar sungai. Karena perintah dari aparat kepolisian, setiap ada penarikan pasti akan ditangkap. Nah, pasti akan ditangkap. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Mas Osi. Mas Osi mungkin ada kesan dan pesan yang mau disampaikan ke penonton sebelum kita akhiri podcast hari ini. Tumpak Sewu ini adalah keajaiban dunia, ikonnya Lumajang. Biasanya masyarakat Indonesia itu menyebutnya Niagaranya Indonesia. Bagi masyarakat yang masih belum datang ke Tumpak Sewu, saya berharap bisa menikmati keindahan alam dan keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita tercinta Indonesia. Jadi Tumpak Sewu ini adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Nah, begitu. Terima kasih untuk Mas Indra Osi. Semoga wisata ini terus berkembang sekaligus membantu UMKM yang ada di masyarakat sekitar serta bisa memberikan hiburan terhadap masyarakat kita maupun yang ada di luar. Mungkin bisa itu saja yang kita sampaikan dari saya pribadi. Kalau ada keluputan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.